Coba bayangin deh, di tahun 2026 nanti bisa jadi sebagian dari kita udah mulai puasa, sementara yang lainnya belum. Loh, kok bisa? Nah, kemungkinan ini tuh nyata banget. Dalam pembahasan kita kali ini, kita akan bongkar tuntas kenapa awal puasa 2026 di Indonesia berpotensi beda hari. Jadi pertanyaannya kan simpel banget ya. Kenapa di negara yang sama, awal ibadah puasa bisa nggak serempak? Ini bukan lagi sekedar spekulasi loh, tapi udah berdasarkan data dan perhitungan yang sangat jelas. Yuk kita lihat lebih dekat lagi ada apa sebenarnya? Oke, di bagian pertama ini kita langsung aja ke intinya. Jadi udah ada nih dua tanggal berbeda yang berpotensi jadi hari pertama Ramadan di tahun 2026. Emangnya tanggal berapa aja sih? Nah, ini dia nih dua tanggalnya. Di satu sisi, ada Muhammadiyah yang dengan metode hisapnya sudah dari jauh-jauh hari menetapkan tanggal 18 Februari. Terus di sisi lain, ada pemerintah yang kalau berdasarkan kriterianya, kemungkinan besar banget akan menetapkan tanggal 19 Februari. Beda cuma sehari, tapi ini krusial banget. Tapi penting banget nih buat kita ingat, perbedaan kayak gini tuh bukan hal yang baru. Kenyataannya, selama lebih dari 1400 tahun, umat Islam di seluruh dunia emang belum punya satu kalender hijriyah yang seragam. Ini bisa dibilang proyek peradaban yang masih terus diperjuangkan sampai hari ini. Terus, sebenarnya akar masalahnya dari mana sih? Nah, sumber perbedaannya itu mengerucut ke dua pendekatan utama dalam menentukan awal bulan baru. Yuk kita bedah satu persatu. Oke, di satu sisi kita punya hisab. Ini pendekatan yang basisnya sains, matematika, dan astronomi. Sifatnya itu prediktif dan bisa ngasih kepastian dari jauh-jauh hari. Di sisi lain, ada ruqyat. Ini metode pengamatan langsung, lihat hilal dengan mata di ufuk pas matahari terbenam. Jadi ini kayak perhitungan presisi versus pembuktian langsung di lapangan. Nah, dasar dari metode hisab seringkali merujuk ke ayat ini yang menekankan kata perhitungan atau hisab. Buat para pendukungnya, ini tuh sinyal yang jelas banget kalau Al-Quran mendorong kita buat pakai akal dan ilmu pengetahuan untuk memahami alam semesta. Termasuk ya, dalam menentukan waktu ibadah. Oke, sekarang kita bedah yuk gimana dua metode ini diterapin di Indonesia, khususnya oleh pemerintah dan Muhammadiyah. Soalnya, disinilah letak perbedaan praktis yang bakal kita rasain nanti di tahun 2026. Pendekatan pemerintah itu bisa kita bilang gabungan. Jadi, dimulai dengan hisab sebagai data awal, tapi harus dikonfirmasi lagi dengan ruqyat atau pengamatan langsung. Keputusan finalnya baru diambil di sidang isbat. Kriterianya pun bukan cuma buat Indonesia loh, tapi hasil kesepakatan Mabims, yaitu Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Prinsipnya wilayatul hukmi, yang artinya keputusan ini cuma berlaku untuk satu wilayah hukum nasional. Nah, kalau pendekatan Muhammadiyah itu beda. Mereka murni pakai hisab dengan visi yang jauh lebih besar. Kalender Hijriyah Global Tunggal atau disingkat KHJT. Tujuannya ambisius banget. Satu hari, satu tanggal yang sama untuk seluruh umat Islam di dunia. Jadi cakupannya bukan lagi nasional, tapi global. Tabel ini ngebantu banget buat kita lihat bedanya secara langsung. Coba deh fokus kedua baris paling bawah, tinggi hilal dan elongasi. Pemerintah lewat Mabims menetapkan syarat minimal tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Sementara Muhammadiyah dengan standar globalnya punya syarat yang lebih tinggi, minimal 5 derajat ketinggian dan 8 derajat elongasi. Nah, angka-angka inilah yang jadi kunci perbedaannya. Oke, teorinya udah dapet nih. Sekarang gimana kalau kita coba simulasiin? Gimana kriteria-kriteria tadi kalau kita terapkan di kasus nyata tahun 2026 nanti? Yuk kita lihat hitung-hitungannya. Ingat-ingat tanggal ini ya, Selasa petang 17 Februari 2026. Ini momen penentuannya. Saat matahari terbenam di hari itu, semua mata dan perhitungan akan fokus ke satu titik di langit, posisi hilal. Dan ini dia data kuncinya. Perhitungan astronomis nunjukin, saat itu posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia masih negatif, antara 0 sampai minus 2 derajat. Artinya apa? Artinya hilal masih ada di bawah ufuk, di bawah cakrawala. Secara fisik udah pasti nggak akan kelihatan dari manapun di Indonesia. Dengan data tadi, kesimpulan dari sudut pandang pemerintah jadi jelas banget. Jangankan mau mencapai syarat minimal 3 derajat, uang posisi hilalnya aja minus. Artinya kriteria Mabims jelas nggak terpenuhi. Konsekuensinya, bulan Sya'ban digenapkan jadi 30 hari dan 1 Ramadan jatuhnya lusa, yaitu tanggal 19 Februari.
Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Disinilah perspektif global Muhammadiyah mulai bermain. Meskipun di Indonesia hilal masih ngumpet di bawah ufuk, di hari yang sama persis, perhitungan menunjukkan kalau di belahan bumi lain, tepatnya di benua Amerika, syarat KHGT udah terpenuhi. Nah, disinilah letak kuncinya. Bagi Muhammadiyah, karena syaratnya sudah terpenuhi di satu bagian bumi manapun, maka bulan baru otomatis dimulai untuk seluruh dunia pada saat itu juga. Inilah alasan kenapa mereka menetapkan 1 Ramadan jatuh pada tanggal 18 Februari, sehari lebih awal. Oke, kita udah paham ya hitung-hitungannya, tapi ada pertanyaan yang jauh lebih penting. Terus gimana cara kita menyikapi perbedaan ini? Ini bagian paling penting dari obrolan kita. Kita perlu ngerti dulu nih konsep yang namanya ijtihad. Simpelnya, ini adalah upaya intelektual yang serius dari para ulama untuk menafsirkan sumber hukum Islam. Nah, karena ini hasil pemikiran manusia, perbedaannya itu wajar banget, bahkan dianggap rahmat dalam tradisi keilmuan Islam. Ini bukan soal siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan dari pihak Muhammadiyah sendiri pun udah menegaskan, seperti yang bisa kita baca di sini, ini bukan soal nggak patuh sama pemerintah atau ulil amri. Ini murni soal perbedaan metode yang masuknya ke wilayah ijtihad, sebuah ruang diskusi keilmuan di mana perbedaan itu sah-sah saja. Dari sisi pemerintah gimana? Sikapnya juga sama kok. Kementerian Agama secara konsisten selalu mengajak semua pihak untuk saling menghormati pilihan masing-masing. Ini nunjukin kedewasaan kita sebagai sebuah bangsa yang beragam. Jadi, apa nih pegangan kita? Ada 3 langkah sederhana. Pertama, ya tingkatkan pemahaman kita. Cari tahu ilmunya, kayak yang lagi kita lakuin sekarang. Kedua, konsisten aja sama pilihan ijtihad yang kita yakini. Dan yang paling utama, yang ketiga, jaga persatuan dengan saling menghormati pilihan yang berbeda. Ukhuwah itu di atas segalanya. Pada akhirnya, kita harus ingat kalau baik metode pemerintah maupun Muhammadiyah itu tujuannya sama. Sama-sama mau ngasih kepastian buat umat dalam beribadah dan berusaha menyatukan umat. Keduanya adalah ijtihad yang mulia, meskipun pendekatannya nggak sama. Dan ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau peradaban manusia bisa menciptakan kalender Masehi yang diterima secara global, apa mungkin ya suatu saat nanti umat Islam di seluruh dunia juga punya satu kalender Hijriah yang tunggal dan menyatukan? Sebuah mimpi besar yang rasanya layak untuk terus kita perjuangkan.